Di dunia balap rally yang terkenal dengan keganasan trek balapnya, semua mobil balap yang ikut serta di ajang balap tersebut biasanya akan mengalami kerusakan di mobilnya. Karena emang di trek balap rally, batu besar dan jalanan tidak rata atau berlubang adalah rintangan yang harus dilewati oleh semua pembalapnya. Dan hal inilah yang biasanya yang membuat mobil balap rally itu pasti akan mengalami kerusakan pada saat balapan. Lalu selain batu ataupun jalan tidak rata atau berlubang, karena balapan rally juga biasanya akan melewati campuran tipe jalan seperti jalanan aspal, berbatu, berlumpur, atau bahkan bersalju. Hal ini tentu aja membuat banyak tim balap akan kesulitan menentukan ban yang pas untuk mobil balapnya. Dan hal ini juga mengakibatkan gak sedikit pembalap rally yang biasanya akan mengalami kecelakaan pada saat balapan. Karena balapan yang memiliki campuran permukaan trek balap, selain pemilihan ban yang cocok buat kondisi jalan yang sangat sulit, mobil balap yang balapan di trek balap ragam permukaan juga akan jauh lebih sulit dikendalikan jika dibandingkan dengan mobil balap yang dilakukan di dalam sirkuit. Dengan demikian, di balapan rally, kecelakaan atau kerusakan mobil pada saat balapan memiliki presentasi yang jauh lebih besar. Karena balapan rally adalah balapan yang benar-benar sangat menyatu dengan alam. Dan semua rintangan yang ada di dalam trek balap juga sulit diprediksi oleh pembalap ataupun tim balap pada saat balapan berlangsung. Tapi walaupun balapan rally ini sangatlah ekstrim dan juga berbahaya, menariknya, di mobil balap rally banyak fitur keselamatan yang malah dihilangkan oleh tim balap, seperti rem ABS, traction control, ataupun airbag. Padahal kalau kita lihat semua fitur keselamatan itu di era sekarang, fitur-fitur itu adalah hal yang wajib ada di mobil produksi massal di era saat ini. Karena fitur-fitur itu dinilai bisa menyelamatkan pengemudi dari kecelakaan pada saat di jalan raya. Tapi uniknya, fitur keselamatan ini malah dihilangkan di semua mobil balap rally. Padahal resiko kecelakaan di balap rally jauh lebih tinggi. Namun kenapa mobil balap rally sengaja dibuat minim fitur? Apa tujuan dari dihilangkan fitur-fitur keselamatan itu di mobil rally? Jadi untuk menjawab itu semua, kita harus pahami dulu prinsip balapan rally itu seperti apa. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, rally akan balapan di trek balap dengan permukaan yang sangat variatif, seperti aspal licin, lumpur, bahkan salju. Dan di kondisi seperti ini, sistem elektronik yang didesain untuk jalan raya seperti ABS atau traction control seringkali tidak bekerja optimal atau justru mengganggu gaya pembalap pada saat mengendarai mobil. Sebagai contoh, di trek gravel atau kerikil misalnya. Di trek balap gravel, mobil balap sudah pasti akan sulit mendapatkan traksi sempurna di tapak bannya. Dan jika adanya fitur traction control di mobil balap rally, traction control yang berada di mobil balap rally sudah pasti akan otomatis di kondisi jalanan seperti ini, supaya mencegah ban mobil menjadi selip saat akselerasi. Tapi dengan cara membatasi tenaga mesin atau memberikan pengereman pada roda tertentu. Dan dengan demikian, si pembalap tidak bisa mendapatkan power maksimal jika traction control sudah mulai aktif di mobil balapnya. Dan hal inilah yang membuat traction control di mobil balap rally itu ditiadakan. Lalu untuk sistem ABS, jika dipasangkan di mobil balap rally, dengan fitur ABS, keterbatasannya dalam memberikan feeling optimal kepada pembalap sangatlah berkurang. Karena fungsi ABS itu sendiri adalah pencegah roda terkunci pada saat mobil melakukan pengereman. Tapi di arena balap, khususnya di ajang balap rally, penguncian rem atau bahkan penggunaan hydraulic handbrake sangat dibutuhkan buat mobil balap pada saat melakukan manuver di tikungan atau sedang melakukan hairpin. Dengan adanya ABS di mobil balap rally, otomatis pembalap tidak bisa melakukan hal tersebut dan juga tidak bisa merasakan feeling pengereman pada saat balapan. Karena sistem ABS bekerja secara otomatis ketika fitur ini aktif, dan ini berarti pembalap tidak lagi memiliki kendali penuh atas pengereman secara manual. Lalu selain dari itu, dengan sistem ABS di mobil balap rally, potensi malfungsi pada sistem ABS bisa aja menyebabkan roda mobil balap jadi terkunci. Yang mana karena mobil balap rally biasanya juga akan melakukan jumping pada saat balapan berlangsung, hal ini membuat malfunction di sistem ABS akan menjadi sangatlah besar. Dan pada akhirnya sistem ABS ini bisa sangat membahayakan keselamatan pembalap pada saat pengereman. Meskipun jarang terjadi pada mobil ajang balap rally modern, tapi resiko ban terkunci ini masih sangat tinggi, terutama jika ada kerusakan tiba-tiba pada komponen sensor atau modul ABS akibat terkena benturan di trek balap rally. Dan perangkat ABS ini juga dilarang di ajang balap motorsport lainnya seperti di Formula One ataupun MotoGP. Karena selain sistem ABS ini dinilai berbahaya jika tiba-tiba mengalami malfunction di ajang balap motorsport, keterampilan pembalap adalah faktor utama ajang balap ini diselenggarakan. Dan hal ini harus bisa dilakukan tanpa adanya bantuan elektronik yang ada di kendaraan mereka. Karena perlombaan di balap motorsport, skill murni pembalap lah yang benar-benar diadu di trek balap. Lalu selanjutnya, selain dari fitur ABS dan traction control, fitur airbag di mobil balap rally juga sengaja dihilangkan di mobil balap. Karena fitur airbag ini malahan dinilai berbahaya jika mobil balap rally mengalami kecelakaan. Tapi kenapa bisa? Jadi sistem airbag, sistem ini akan aktif dan langsung melindungi pengendara dari benturan keras dengan cara adanya balon udara yang akan keluar dengan waktu sepersekian detik di beberapa titik interior mobil. Dan sistem airbag ini sangat berfungsi dengan baik pada kendaraan yang memiliki struktur pengemudi di posisi standar. Sedangkan di ajang balap rally, semua interior mobil balap ini dirombak total untuk keperluan balap, yang mana pembalap biasanya akan menggunakan bucket seat dengan posisi yang sangat dekat dengan dinding kokpit. Dan posisi setir juga sering diposisikan lebih dekat ke pembalap supaya mendapatkan posisi ergonomis pada saat balapan. Dengan adanya pemasangan
pemasangan airbag di mobil balap rally. Hal ini tentu aja bisa memicu cedera serius buat si pembalap. Karena keluarnya airbag di posisi yang sangat dekat seperti ini, hal ini akan membuat pembalap menjadi terasa seperti dihantam dengan benda keras. Karena kecepatan airbag keluar dan mengembang bisa mencapai di kecepatan 320 km per jam dengan waktu kurang dari 30 milidetik aja. Dan karena hantaman cepat itu tentu aja bisa membuat pembalap mendapatkan cedera serius ataupun hilang kesadaran jika terkena benturan langsung dari airbag ini. Selain itu, sistem airbag di mobil balap rally ini juga bisa mengganggu pergerakan cepat pembalap ketika mereka perlu keluar mobil di kondisi darurat seperti mobil terbakar atau masuk ke dalam kali yang membuat mobil tenggelam. Oleh karena itu, sistem airbag ini sudah pasti tidak akan digunakan di balapan mobil rally karena sistem airbag sudah tidak bisa berfungsi sebagai mestinya di skenario kecelakaan mobil balap rally. Tapi pertanyaan lainnya adalah, kalau semua fitur keselamatan itu dihilangkan di mobil rally, terus fitur apa aja yang digunakan tim balap untuk memaksimalkan keselamatan si pebalap di dalam mobilnya? Jadi untuk mengatur fitur-fitur elektronik itu semua, FIA selalu pengelola balap rally sudah menetapkan fitur yang lebih sederhana tapi lebih kuat untuk menjamin keselamatan si pembalap pada saat balapan. Yang pertama tentu aja ada roll cage. Roll cage adalah tulang punggung mobil rally pada saat kecelakaan, yang mana part ini dibuat dari pipa baja seamless yang dipasang ke titik struktural kendaraan dan dirancang untuk menahan benturan besar ketika mobil terguling atau mengalami benturan keras. Dan roll cage juga dirancang sedemikian rupa supaya gaya tabrakan disalurkan ke beberapa bagian yang lebih kuat, dan hal ini dilakukan untuk menjaga kokpit tetap kuat pada saat kecelakaan terjadi. Kemudian ada kursi balap homologasi FIA dan harness multi titik. Hal ini dilakukan karena di mobil balap sudah tidak ada airbag. Kursi balap yang sesuai homologasi FIA bisa menahan tubuh pembalap dan co-driver dengan rapat, dan kursi ini juga bisa mengurangi gerakan berlebih saat terjadi kecelakaan. Dan harness ini juga akan menjepit panggul dan bahu si pembalap atau co-driver sehingga tubuh tidak bergerak ke depan pada saat tabrakan itu terjadi. Selain itu, harness modern juga sudah memiliki bahan dan metode pemasangan yang memenuhi standar FIA. Jadi dengan jok balap dan harness ini, pembalap akan jauh lebih aman dari resiko cedera jika dibandingkan dengan airbag. Kemudian untuk mendukung itu semua pembalap dan co-driver juga wajib menggunakan perangkat keselamatan yang bernama Hans, yang mana Hans ini sangat efektif mencegah cedera leher serius dengan cara kerja menahan kepala dan mencegah hyperflexion atau hyperflextension saat hentakan besar tiba-tiba terjadi. Lalu untuk sistem traction control digantikan dengan sistem limited slip differential atau LSD, yang mana LSD ini sebuah perangkat mekanis yang bisa menggerakkan torsi ke roda dengan grip terbaik. Dan LSD ini juga memberikan efek kontrol traksi namun dalam bentuk mekanis yang dapat disetel untuk permukaan tertentu. Dengan LSD, hal ini sangat cocok untuk di kondisi yang sering berubah-ubah di trek balap, dan si pembalap bisa mendapatkan traksi sempurna di mobil balapnya tanpa harus kehilangan tenaga mobil sedikit pun. Lalu yang terakhir untuk mengganti sistem ABS, di mobil rally ada yang namanya brake bias adjustable dan juga teknik pengereman pembalap, yang mana brake bias ini adalah fitur yang bisa merubah pembagian rem depan ataupun belakang kabin mobil ataupun pada saat berada di pit. Dan dengan fitur ini pembalap bisa mengubah bias pengereman yang sesuai kondisi yang dibutuhkan, sehingga pembalap bisa melakukan teknik putaran hairpin secara sempurna atau mengunci roda belakang saat diperlukan untuk melakukan manuver belokan dengan kecepatan tinggi. Jadi dengan semua part yang ada, walaupun mobil rally ini terlihat lebih sederhana karena sudah tidak memiliki fitur teknologi canggih untuk di mobilnya, tapi kesederhanaan di mobil balap rally itu seperti bukti kalau ajang balap rally ini adalah ajang balap yang membutuhkan skill tinggi tanpa harus adanya perangkat elektronik yang membantu mereka balapan. Selain itu, walaupun fitur keselamatan di mobil rally ini juga dibuat menjadi lebih sederhana ataupun lebih mekanis, tapi dengan adanya peraturan ketat dari FIA tentang part wajib yang ada di interior mobil, hal ini malah justru membuat mobil rally adalah salah satu mobil yang sangat kuat dan paling aman yang ada di dunia. Karena walaupun mobil itu sudah terguling ataupun menabrak pohon, si pembalap masih tetap aman dan tidak akan mengalami luka serius berkat roll cage dan perangkat keselamatan lainnya yang ada di dalam mobil balap. Gimana nih menurut kalian tentang kenapa mobil balap rally ini dibikin minim fitur? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.